Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Nggak kedengaran. Sekali lagi shalom. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangan dan berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kita pasti punya kerinduan. Setiap orang pasti punya kerinduan untuk memiliki kehidupan yang baik. Ya. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Keluarga yang bahagia. Atau sebelum keluarga lah ya, kita mulai dari yang single dulu, yang masih jomblo. Ya, yang masih single ingin suatu hari, ya karena mungkin sering lihat drama Korea, jati hatinya berbunga-bunga, jatuh cinta berjuta rasanya diri. Jatuh cinta berjuta rasanya lihat film Korea, kepingin punya sebuah keluarga. Ya, ternyata ketika membangun keluarga enggak seperti drama Korea, ya. Antara film, drama dengan kenyataan itu berbeda. Kalau di drama Korea enggak mikirin besok mau makan apa, bayar listrik bagaimana, bayar air bagaimana, ya besarin anak bagaimana. Di drama Korea enggak kepikiran itu. Tapi di dalam kehidupan nyata, ya, secara realitanya hari-hari ini kita banyak tantangan. Hidup itu adalah gelanggang pertandingan. Ada sebuah perjuangan yang harus dilakukan. Betul ya Bapak Saudara ya. Kita harus mikir bagaimana nanti membangun sebuah keluarga. Ya. Lalu bagaimana mengelola keuangan. Karena hidup itu butuh biaya. Ada yang harus dibayar, makanan, listrik, air, macam-macam banyak sekali. Lalu belum lagi nanti anak-anak sekolah, biaya-biaya yang dibutuhkan untuk anak-anak dan lain sebagainya. Ya, dari yang single kepingin punya sebuah keluarga. Orang yang sudah berkeluarga kepingin keluarganya bahagia. Setuju, amin? Ya, semua orang pasti menginginkan, merindukan sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga yang diberkati. Ya, bukan keluarga yang sering konflik, jatuh bangun di dalam konflik. Tapi keluarga yang harmonis. Ya, keluarga yang bisa menjalani kehidupan bersama-sama. Suami istri saling mengasihi. Orang tua dan anak juga saling mengasihi. Orang tua ingin melihat anak-anaknya sukses, berhasil. Anaknya juga ingin melihat papa mamanya juga sehat, hidup tentram, hidup rukun. Ya, ini menjadi kerinduan kita semua. Ada yang juga menginginkan nanti punya pekerjaan yang lebih baik. Ini visi, ini kerinduan, ini mimpi kita semuanya. Dan saya mengajak Bapak Saudara, mimpi tidak boleh tinggal menjadi mimpi. Amin. Ya, visi tidak boleh tinggal menjadi visi. Kerinduan tidak boleh tinggal menjadi kerinduan. Tapi saya ingin ajak Bapak Saudara betul-betul bisa mendapatkannya, bisa meraihnya. Keluarga yang bahagia itu bukan hanya mimpi, tapi itu bisa betul-betul terjadi dalam hidup saudara. Gak ada yang amin. Menjadi berhasil, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, saudara, itu bukan hanya angan-angan, tapi itu bisa terjadi di dalam kehidupan saudara. Ya, oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Asalkan kita mau dengan sungguh-sungguh mendengarkannya dan kita mau mentaati setiap kebenaran firman-Nya dan menjadi pelaku dalam firman Tuhan, saya percaya kita semua akan hidup di dalam janji-janji Tuhan yang ajaib. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan yuk. Haleluya. Nah, saya ajak Bapak Saudara untuk membuka kitab Ulangan. Kitab Ulangan. Ya, hari ini kita ulangan, ujian. Ya. Ulangan pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Yang sudah mendapatkan ayat ini katakan saya suka ayat ini. Haleluya. Saya akan bacakan buat saudara ya. Inilah perintah
Wow, kata pembukaannya ya. Ya, kata pembukaannya mantap sekali. Firman Tuhan berkata, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Oke, sampai di sana terlebih dahulu. Saudara, firman Tuhan berkata inilah sebuah perintah, ketetapan. Kita sebagai orang percaya harus mau hidup di dalam ketetapannya. Katakan amin. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan harus mau hidup di dalam perintahnya. Ya, ketetapan dan peraturannya. Coba bayangkan kalau seandainya kita sebagai anak-anaknya orang percaya tidak hidup di dalam peraturannya. Maka kita akan menjalani kehidupan kita seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Ya, manusia itu punya kehendak bebas, mau ini itu banyak sekali. Ya, sulit. Makanya kita itu manusia itu perlu kekang suci, yaitu kebenaran firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa hidup teratur, hidup tertib, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saudara bisa bayangkan kalau saudara berada di jalan, kalau tanpa rambu-rambu lalu lintas, apa yang terjadi? Saudara ya, apa yang terjadi? Pasti akan jadi kacau. Ya, ada rambu-rambu aja kacau kok. Apalagi kalau nggak ada rambu lalu lintas. Kalau nggak ada lampu traffic light merah, kuning, hijau. Bukan di langit yang biru saudara ya. Kalau nggak ada itu bagaimana? Wah, semuanya pasti akan saling berebut jalan. Kalau sudah saling berebut jalan resikonya apa? Tabrakan lah, keserempet lah, lalu bertengkar lah, lalu baku hantam lah. Wah, bayangkan bisa kacau banget ya. Satu kali saya melihat satu video di sebuah negara, ya. Dan negara ini negara yang lalu lintasnya terkacau di dunia. Wah, itu saudara, itu yang namanya klakson. Itu semuanya bunyi. Jadi kota itu sangat berisik dengan bunyi klaksonnya. Ya, tadi kacau banget. Terus kalau di perempatan jalan itu mereka punya motonya siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia lewat duluan. Jadi semuanya ngumpul di tengah. Jadi saudara bisa bayangin, itu crowded banget, kacau banget. Mau masuk kapal pun sama segala penjuru ini bisa masuk dari sini, masuk dari sana, masuk dari sini. Kacau, gak ada rambu-rambunya. Nah, Tuhan Yesus, Bapa kita ini sangat baik, sangat mengasihi kita, saudara. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan. Tuhan memberikan peraturan-peraturan buat kita. Supaya hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Siapa yang mau hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bisa lambaikan tangan. Kalau saudara mengangkat tangan berarti saudara mau hidup di dalam ketetapannya. Saudara mau hidup di dalam perintah-perintahnya. Ya, selanjutnya, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri, untuk dilakukan di kota, dimanapun engkau berada, kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi perintah Tuhan itu tidak akan menjadi pudar atau tidak berlaku ketika saudara pindah ke kota yang lain. Perintah Tuhan tetap berlaku kemana Anda pergi. Halo amin saudara ya. Kemanapun Anda pergi, perintah Tuhan tetap berlaku. Kalau saudara berasal dari Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan, firman Tuhan tetap sama. Kalau saudara dari Indonesia pindah ke luar negeri atau saudara orang luar negeri pindah ke Indonesia, firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dapat dikurangi atau diturunkan standarnya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kemanapun Anda pergi,
firman Tuhan tetap berlaku buat kita semuanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Jadi bukan berarti, oh aku sudah keluar dari kota Pontianak, berarti firman Tuhan ini enggak berlaku buat aku. No, salah. Salah. Firman Tuhan berkata ini, kemanapun engkau pergi. Bukan hanya di dalam gereja, saya lingkup yang lebih kecil lagi. Bukan hanya di dalam gereja engkau taat akan perintah Tuhan. Tapi ketika engkau keluar dari gereja pun, engkau tetap taat dalam akan firman Tuhan. Engkau kudus di dalam rumah Tuhan. Ketika engkau ke kantor Anda, engkau tetap kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada kompromi. Tadi lagunya sudah kita nyanyikan. Ya, tidak ada kompromi. Wah, di CG kita kudus, di gereja kita kudus. Ketika kita ketemu dengan teman-teman kantor, orang yang tidak takut akan Tuhan mungkin, ya mungkin kita punya teman-teman orang yang tidak seiman, orang yang jatuh bangun dalam dosa, mungkin kompromi dengan dosa, lalu kita menjadi sama dengan mereka. Berarti kita sudah mulai salah. Ya, kita salah. Firman Tuhan ajarkan kita hidup di dalam perintah Tuhan. Katakan amin. Saya selalu ilustrasi ini saya suka sekali. Ilustrasi seperti ini. Saudara tahu ikan laut? Ya, air laut itu rasanya apa? Masa? Pernah coba ya? Air laut itu asin. Betul kan ya? Tapi ikan laut, ya ikan laut. Kalau saudara tangkap ikan laut, lalu saudara masak, Anda steam atau Anda goreng, rasanya apa? Ikan laut itu rasanya manis. Bayangkan dari bayi ikan itu kerendam air asin loh. dari bayi sampai segini kerendam air asin, tapi nggak asin itu dagingnya. Ya. Kenapa kok nggak asin? Karena ikannya hidup, maka dia nggak asin. Tapi kalau ikannya sudah mati, Anda rendam ke dalam air asin, jadi apa saudara? Jadi hepau. Jadi ikan asin, saudara. Jadi ikan asin. Kenapa tidak asin? Karena hidup. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, kemanapun saudara berada, saudara tidak akan mudah kompromi. Halo amin. Tapi bahayanya kalau kehidupan kita dengan Tuhan sudah mati, kita sudah jarang berdoa, kita nggak pernah baca firman Tuhan. Saudara, ke gereja juga nggak sungguh-sungguh, ke gereja malah kita tidur, main HP. Kita nggak dapat apa-apa, Bapak Saudara. Kehidupan manusia rohani kita bisa mati, jangan kaget. Ketika kita berada dalam satu tempat, satu pergaulan yang tidak baik, kita akan jadi sama dengan orang itu. Akan jadi sama. Tapi beda dengan orang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perintah Allah, ketetapan Tuhan akan terus hidup dan berlaku dalam hidupnya. Kemanapun ia pergi, tidak mudah kompromi. Katakan amin. Saya berdoa biar jemaat Gereja Mawar Sion Pontianak, kita menjadi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kemanapun saudara pergi, baik mau di Pontianak, mau Singkawang, mau Sintang, Sekadau, manapun. Oh, saya sebut semuanya ini ya. Iman saudara tidak pernah berubah. Saudara tidak pernah kompromi. Saudara akan hidup dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Sampai kepada anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya apa saudara? Lanjut umurmu. Ya, supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga.
Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Jalani perintah Tuhan itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dengan setia, bukan angin-anginan. Bukan hanya 1 minggu aku setia, 1 minggu jatuh. 1 minggu lagi setia, 2 bulan jatuh dalam dosa. Kok lebih banyak jatuh dalam dosanya, lebih lama. Setianya hanya 1 minggu atau beberapa hari aja. Jangan, sepanjang hidup kita mau tetap setia. Ya, sampai di mana tadi? Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya gak kedengaran, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihat, ketika kita menjalani perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata, jika engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, supaya baik keadaanmu. Ya, kita lompat di ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dikatakan sekali lagi supaya baik keadaanmu. Ayat yang ke-24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Seperti tadi di awal kita ingin punya kehidupan yang baik sekarang dan masa depan kita. Amin saudara. Kita ingin punya keluarga yang bahagia. Kita ingin memiliki pekerjaan yang diberkati. Anak cucu kita juga menjadi anak cucu yang ya anak keturunan kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan berikan perintahnya kepada kita untuk kita jalani bersama-sama. Halo amin. Ya, dan perintah ini yang Tuhan berikan kepada kita ini tidak boleh berhenti sampai di diri saudara. Tidak boleh. Apa yang saudara dengar hari ini tidak boleh berhenti sampai kepada diri saudara. Seperti di ayat yang kedua tadi. Ya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Apa yang menjadi perintah Tuhan harus sampai kepada keturunan kita, sampai kepada anak cucu kita. Katakan amin. Ya, harus sampai ketika saudara mendengarkan firman ini haruslah masuk ke dalam hati saudara, ya, dan saudara harus mulai melanjutkan seperti di ayat yang ke-7. Kita lompat di ayat yang ke-7, ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, perhatikan baik-baik. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apa yang saudara dapat dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tidak boleh berhenti sampai di diri saudara. Saudara harus mampu untuk mengajarkan dan meneruskan seperti firman Tuhan katakan tadi. Mengajarkannya berulang-ulang. Supaya anak itu mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga suatu kali nanti saudara ketika ia dewasa, si anak ini akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan anak yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan anak yang kompromi dan jatuh bangun di dalam dosa.
Saudara, di dunia ini sekarang ini hari-hari ini semakin jahat. Kalau hari ini kita sebagai orang tua tidak sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita, maka anak-anak kita bisa-bisa terhilang. Bisa-bisa terhilang. Orang tua tidak boleh menjadi malas. Orang tua harus rajin untuk mengajarkan firman Tuhan. Kemanapun Anda pergi, ya, dengan sengaja mengajarkan, memberikan nilai-nilai kehidupan buat anak-anak kita. Anak-anak, bahkan mungkin kalau saudara yang sudah punya cucu, ajarkan. Dari hal-hal yang sederhana, ajarkan memuji Tuhan. Dari hal-hal yang sederhana, kalau mau makan, ayo berdoa dulu. Kalau mau tidur, ayo doa dulu. Dari hal yang sederhana, saudara bisa bagikan itu. Ajarkan caranya berdoa. Ya. Kalau mau tidur, ayo kita doa bersama terlebih dahulu. Tanamkan nilai-nilai itu. Sejak kapan? Sejak anak-anak itu. Mulai dari kecil. Sejak dari anak-anak. Bangun. Itu akan menjadi sebuah fondasi yang kuat buat anak-anak kita, buat anak-anak saudara. Katakan amin. Mungkin saudara sedang pergi ke luar kota. Wah, ini kesempatan saudara di dalam mobil. Saudara bisa sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan. Bisa dibagikan kepada anak-anak. Satu kali ya kita pernah keluar kota, perjalanan cukup jauh. Perjalanan 5 jam waktu masih di Jawa sana. Kita perjalanan, kita ngobrol. Saudara sharing-sharing dengan anak-anak, itu anak-anak masih kecil. Tiba-tiba anak saya yang paling kecil nangis. Nangis sejadi-jadinya, kita kaget. Loh kenapa? Sakit, ada yang sakit atau apa kok tiba-tiba nangis? Anak saya bilang gini, Daddy kalau Daddy sama Mami ke surga nanti Jerome sama siapa? Tenang nak, masih jauh nak gitu ya. Jangan cepet-cepet dulu, papanya sama mamanya masih banyak tugasnya. Oh, jadi anak saya bisa nanti ke surga Jerome sama siapa? Ya, kita ini kita dengar seperti itu juga kadang-kadang dengar lucu juga, tapi anak ini masih kecil tapi sudah ngerti ya tentang hal itu. Ya, tentang surga, tentang neraka. Kita ajarin. Nah, beberapa hari yang lalu ngobrol-ngobrol, saudara ya. Kita sering membagikan nilai-nilai buat anak-anak. Kita ngobrol-ngobrol. Lalu anak saya bertanya sebenarnya, ngomong sama maminya. Mami di surga itu bagus ya? Oh ya bagus, karena ngomong-ngomong sama maminya. Ya maminya mulai sharing firman Tuhan. Maminya juga gembala anak soalnya ya, sekalian. Mulai bagikan firman Tuhan, cerita. Makanya Jerome kamu harus hidup takut akan Tuhan. Kamu harus taat sama perintah-perintah Tuhan. Ya, kamu harus jaga hidupmu, jaga kekudusan ya. Terus tiba-tiba dia dengar dia terus ngomong gini. Kepingin ke surga ya Mami ya. Iya jangan sekarang tapi ya. Nanti aja waktunya Tuhan. Jadi saudara lihat kita itu perlu sebagai orang tua harus mulai seperti firman Tuhan ajarkan tadi. Mengajarnya berulang-ulang. Supaya keturunan kita mulai dari hidup kita sampai kepada keturunan kita nanti sampai kepada anak cucu kita menjadi generasi yang terselamatkan. Amin. Menjadi generasi yang terselamatkan. Tidak terhilang. Suatu kali nanti kita akan kumpul lagi bersama-sama di dalam kerajaan surga. Amin. Pastikan anggota keluargamu tidak ada yang terhilang. Amin. Kalau saudara punya anak 5, nanti sampai di surga di absen ya. Anak nomor 1 hadir. Nomor 2 hadir. Gitu ya. Nomor 3, nomor 3. Loh mana nomor 3? Jangan sampai. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Suami istri. Kita akan kumpul lagi nanti. Ya kita akan sama-sama. Karena ketika kita di surga nanti. Kita gak hilang ingatan kok. Ya saudara, gak hilang ingatan. Kita masih tetap ingat. Sekalipun sudah gak ada keluarga suami istri di sana. Tapi kita akan tetap ingat.
Siapa ini pasangan hidupku yang menemani hidupku, yang menjadi suami, yang menjadi istri, yang menjadi anak ketika hidup di bumi. Kita masih tetap ingat. Oleh sebab itu hari ini suami istri, orang tua dan anak, ayo saling dukung, saling mendoakan supaya satu keluarga memperoleh keselamatan. Katakan amin. Apa yang menjadi ketetapan dan perintah yang Tuhan berikan buat kita ada di ayat yang keempat. Mari kita lihat sama-sama. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, apa yang menjadi perintah Tuhan? Perintah Tuhan di ayat yang kelima ini. Kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhan perintahkan kita, ayo kasih Tuhan Allah kita. Kalau hari ini saya bertanya, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Pasti kita semuanya mengangkat tangan. Tapi kita tidak mau mengasihi Tuhan, sekedar mengasihi Tuhan begitu saja. Harus ada sebuah komitmen yang harus kita lakukan. Katakan amin. Apa yang Tuhan mau? Di ayat yang kelima dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, kasihlah dia dengan segenap hati. Kasihlah dia dengan segenap jiwa. Dan yang ketiga, kasihlah dengan segenap kekuatanmu. Dan di dalam perjanjian baru, saudara, Tuhan Yesus tambahkan satu lagi. Coba lihat yang tadi dibatasi, kita buka kitab Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada tambahan satu lagi dengan akal budi. Kenapa ini? Kok ditambahin dengan akal budi, nanti saya jelaskan. Ya, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan amin. Dengan segenap hati kita. Dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan itu harus mulai dari hati. Bukan dari mulut. Harus dari hati terlebih dahulu. Baru dari mulut. Dengan hati percaya, mulut mengaku. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dari perkataan kita ini kita bisa mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Tapi kalau hati kita nggak sungguh-sungguh, kita akan sulit mendeklarasikan iman kita. Kita akan sulit untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Selalu orang yang jatuh cinta itu harus mulai dari hati terlebih dahulu. Hati kita nggak boleh bercabang. Seperti perintah Tuhan, tidak boleh ada Allah lain di dalam hati kita. Jangan ada Allah lain dalam hati kita. Kalau hari ini engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti saudara hari ini yang sudah menikah, baik suami maupun istri. Tentu saudara nggak mau ada orang lain di hati pasanganmu. Ada yang mau? Ada yang mau? Angkat tangan. Tentu nggak mau. Gak mau, kita gak mau pasangan kita itu punya orang lain di hatinya. Kita mau kalau pasangan, ya aku yang ada di hatimu. Sebaliknya juga, di hatinya ya cuman ada aku. Ya, di hatiku ya ada kamu. Hanya itu, gak boleh ada orang yang lain. Demikian juga hari ini. Kalau saudara baca di ayat yang keberapa ya? Ayat yang ke-15 Ulangan 6 ayat ke-15 dikatakan bahwa Allah dia Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Allah nggak mau melihat hati kita bercabang, ada Allah lain di hati kita. Nah di zaman sekarang saudara, Allah lain itu bisa jadi berbicara tentang berhala-berhala. Berhala-berhala kalau di zaman dulu
adalah patung-patung. Tapi di zaman sekarang, di zaman modern ini, berhalanya juga modern sekarang. Bukan patung lagi. Tapi bisa jadi hobi saudara. Kesenangan-kesenangan saudara, hobi saudara. Bisa jadi gadget Anda pun jadi berhala Anda. Materi Anda bisa jadi berhala Anda. Kalau kita belajar satu firman Tuhan, ada seorang anak muda yang kaya. Anak muda ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana supaya saya boleh memperoleh hidup? Nah, anak muda ini berkata, saya sudah mentaati semua perintah Tuhan. Sudah mentaati seluruh perintah Tuhan. Katanya si anak muda ini. Sudah saya lakukan semua. Dengan bangga dia berkata, aku sudah lakukan semuanya. Tapi Tuhan itu menyelidiki hati yang paling dalam, Bapak Saudara. Dia melihat hatinya. Masih ada sesuatu nih. Tuhan berkata, jualah hartamu dan ikutlah aku. Hah? Hartaku banyak sekali. Aku jual. Gak mungkin. Lalu anak muda itu pergi dengan sedih hati. Saudara, berhala dari anak muda itu bukan lagi patung. Bukan bicara tentang penyembahan-penyembahan, tapi bicara tentang materi. Yang sudah menjadi berhala di dalam kehidupannya. Mengikat hidupnya sehingga menggeser posisi Tuhan. Nah, apa nih yang hari ini yang bisa, hal-hal yang bisa menggeser posisi Tuhan dalam hati kita? Hobi kah? Saya sharingkan tadi, ada anak muda, seorang pengusaha, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Rajin melayani, rajin CG juga. Tapi suatu kali saudara, beberapa waktu yang lalu lagi ngetren naik sepeda. Tahu saudara? Ya, beberapa waktu yang lalu kan ngetren naik sepeda. Wah, semua beli sepeda. Wah, semua lari pagi jogging dan sebagainya. Beli sepatu yang mahal-mahal dan sebagainya. Lari pagi nggak masalah, naik sepeda nggak dosa. Nggak dosa loh ya saudara ya. Nanti saudara jadi takut naik sepeda. Lari pagi, jalan naik sepeda, nggak ada dosa. Tetapi apa yang membuat dia jadi salah, saudara ya, karena dia mulai menarik diri undur daripada Tuhan. Nah ini yang menjadi salah. Dia mulai nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulai undur. Yang dulunya suka melayani, nggak pernah melayani lagi. Yang dulunya suka berdoa, gak pernah berdoa lagi. Ini yang namanya menggeser posisi Tuhan. Hati-hati saudara, apa yang ada dalam diri kita hari ini, jangan sampai hal-hal itu menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Kalau sudah menggeser posisi Tuhan, berarti sesungguhnya hati kita ini sudah tidak sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara, izinkan Tuhan yang selalu menjadi terutama dalam hidup saudara. Kasih mula-mula dalam hidupmu tidak boleh luntur, tidak boleh pudar. Tuhan tidak boleh digantikan dengan yang lainnya. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Saya ajak lihat di dalam Wahyu. Buka kitab Wahyu 2. Wahyu 2 ayat yang keempat. Yang sudah menemukan katakan amin. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya. Kasih mula-mula saudara kepada Tuhan tidak boleh menjadi luntur. Kasihmu kepada Tuhan tidak boleh menjadi pudar.
engkau harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Gimana caranya menjaga kasih-Mu tetap ada dalam hatimu? Bagaimana caranya supaya engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dengan saat teduhmu, dengan penyembahanmu, dengan merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Itu yang akan membawamu, melekatkan hatimu kepada Tuhan. Amin. Sekalipun ada cobaan-cobaan di dunia, tidak akan menggeser posisi Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan tetap yang terutama dalam hidup saudara. Amin. Ya. Selanjutnya, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Kalau sudah dengan segenap hati, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu bicara tentang kehidupan. Segenap kehidupan kita. Jiwa itu juga berbicara tentang perasaan, pikiran, dan kehendak kita. Supaya perasaan kita ini, saudara, kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan jiwa, dengan segenap jiwa, kita harus selaraskan perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita dengan apa yang Tuhan mau. Belajar dari Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Manusia itu punya banyak keinginan. Ingin ini itu banyak sekali. Kalau kita tidak menselaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan, maka manusia akan sangat mudah untuk menghalalkan segala cara. Nggak apa-apa, kompromi, sedikit aja loh, nggak apa-apa. Yang penting cuan, yang penting begini, yang penting nikmat dan sebagainya. Kita akan menghalalkan segala cara. Kita akan melawan perintah Tuhan. Kita akan melawan, menerobos ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, kita serahkan perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita kepada Tuhan. Amin, saudara ya. Pikiran kita yang sia-sia, niat jahat di dalam hati kita, di dalam kehendak kita. Kita harus mulai runtuhkan. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Kita bisa berkata, no, ini gak baik, ini gak benar, aku gak mau. Aku memilih untuk menjauh, aku memilih untuk menghindar. Aku memilih untuk tidak. Aku memilih untuk berkata tidak. Kalau hari ini saudara berkata, aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anda pasti punya kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa. Tidak mudah untuk kompromi. Katakan amin. Ya, Paulus berkata, hidup yang kuhidupin bukan milikku lagi. Ya, kalau dikatakan jiwaku ini bukan milikku lagi, melainkan milik Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Gimana lagunya, jadi lupa ya? Ya pokoknya seperti itu. Jadi tiba-tiba teringat tadi. It's okay. Saudara, kita ini terbuka. Tuhan, selidiki hatiku, selidiki hidupku ini Tuhan. Biarlah kita semua kedapatan benar dan layak di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Nah, ini tambahannya dengan segenap akal budi. Kenapa dengan segenap akal budi, saudara? Tuh, kita mau mengasihi Tuhan bukan hanya pokoknya aku mengasihi Tuhan. Kenapa? Ya pokoknya. Kita nggak bisa menjelaskan alasannya. Mungkin pasangannya bertanya kepada saudara, pasangan Anda bertanya, kenapa kamu mau menikahi aku? Kenapa kamu mau mengasihi aku? Ya pokoknya. Kalau pasangan Anda ngomongnya seperti itu, loh iya kenapa? Ya pokoknya. Gitu kan, bingung saudara ya. Kita harus punya dasar yang benar. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan.
kita akan sulit untuk mengenal Tuhan kalau kita tidak mau sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Kita akan sulit mengasihi Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Ya Bapak Saudara. Jadi kalau mau mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dengan segenap akal budimu. Jadi perlu pengertian. Perlu pengertian karena ketika kita mengenal Tuhan dengan sebuah pengertian, itu yang akan membuat imanmu teguh. Bukankah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Kita harus sering baca firman Tuhan. Jadi rajin baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita semakin merenungkan firman Tuhan, semakin rajin merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal pribadinya. Katakan amin. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, iman kita semakin teguh. Iman kita tidak mudah digoyang. Iman kita tidak mudah diombang-ambingkan. Hari-hari ini semakin jahat. Firman Tuhan berkata seperti itu dan terbukti bahwa hari-hari ini semakin jahat. Banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kita. Hati-hati Bapak Saudara. Yang bisa menarik, menggugurkan iman saudara. Kalau kita tidak mengenal akan Tuhan, kita akan sangat mudah dibodohin. Dan kita akan sangat mudah keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi beda dengan orang yang sungguh-sungguh mau merenungkan firman Tuhan. Yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Maka imannya tidak akan mudah goyah. Imannya tidak mudah runtuh. Dan tidak mudah kompromi dengan dosa. Halo amin. Ya, oleh sebab itu hari ini kalau saudara berkata aku mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Puji Tuhan di gereja ini ada MSJ 1, MSJ 2, ada MSJ 3, My Spiritual Journey. MSJ itu adalah My Spiritual Journey. Kalau dibuka pendaftaran, daftar supaya saudara diperlengkapi lebih lagi. Ada CGT 1, CGT 2 bicara tentang connect group. Kenapa kita harus tertanam, kenapa kita harus memiliki komunitas rohani. Di CGT diajarkan di situ. Di CG ya kita bisa ikut di CG juga. Kita dibawa untuk semakin mengenal pribadi Tuhan. Nah kita gak boleh kendor. Kita harus semakin giat mengikuti Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan cuman mengikut Tuhan. Ya, kenapa kamu percaya kepada Tuhan? Katanya si A, katanya si B. Ya, jangan melalui kata orang, tapi milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Ada seorang AI ya ibu tua, umurnya 70 lebih. Sebelum umur 60-an lah ya, waktu 60 atau 70 saya lupa. Ini terima Yesus di umur sekian. Suatu kali saudara dia mendapatkan mimpi. Dia mendapatkan mimpi, dia melihat satu orang yang bersinar, ya pakai jubah putih sangat bersinar terang sekali. Malam-malam dia lihat, oh siapa itu gitu ya. Dia terus dia bangun, bukan mimpi sih, penampakan. Ya dia melihat orang yang bersinar, baju putih, terang sekali dan dia merasa damai, tidak ada rasa takut. Lalu paginya dia cerita kepada anaknya. Jadi tadi malam lihat ini. Nah anaknya sudah di dalam Tuhan. Anaknya coba nyari fotonya Tuhan Yesus, gambarnya Tuhan Yesus dicari. Dia tunjukkan, seperti ini ya Ma. Dia, oh ini yang kemarin saya lihat katanya, ini. Itu. Nah anaknya ini sudah tahu, oh dia mengalami Tuhan ini. Lalu dia mulai dibelikan Alkitab. Saudara ini AI lu sudah tua, umurnya sudah 70-an. Diberikan sebuah Alkitab. Baca pun pakai kaca pembesar saudara.
baca, renungkan. Waduh, kalau saya berkunjung ke rumah ibu ini, dia yang khotbahin saya. Saya dengar aja, oh dia cerita, begini kamu harus setia ikut Tuhan, begini, bla bla. Setia, ini kalau nggak diajak ke gereja dia bisa marah sekali, marah-marah. Anaknya cerita, kok saya ini nggak bisa absen gereja. Ya puji Tuhan. Kenapa nggak bisa absen gereja? Kalau saya nggak ke gereja mama saya marah-marah di rumah. Selalu minta antar ke gereja. Wah semangatnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia renungkan firman Tuhan. Usia tua sekalipun dia sudah berusia tua. Dia tetap baca firman Tuhan. Sampai pada saatnya dipanggil Tuhan. Saya masih ingat waktu saya layani umur 83 atau 82. Dipanggil Tuhan. Tapi kedapatan setia mengikut Tuhan. Ya, dengan akal budi mengenal, membaca firman Tuhan sekalipun sudah tua, rajin loh baca firman Tuhan. Tapi itu yang membuat ibu ini semakin mengenal Tuhan. Apalagi kita hari ini, kita yang masih sehat, kita yang masih kuat hari ini, kita yang masih bisa membaca firman Tuhan dengan baik, renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, yang terakhir, yang keempat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan. Dengan segenap hati sudah. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kehidupan kita. Ya, dengan segenap akal budi kita. Nah, sudah. Ya, kita sudah seperti ini sudah lengkap, hampir lengkap. Hatinya sudah, pikirannya sudah, jiwanya sudah. Akal budi sudah. Ya. Sekarang tindakan. Harus ada tindakan. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan itu bicara tentang sebuah tindakan. Harus ada sebuah tindakan yang keluar dari hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan tanpa tindakan, mungkin kita bisa bertanya-tanya, ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apa enggak sih? Ya. Merenungkan firman Tuhan harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Tidak hanya sekedar ingat firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya tidak boleh sekedar ini. Pokoknya aku tahu firman Tuhan, hati-hati. Banyak orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak bisa melakukan firman Tuhan. Banyak orang yang bisa ngepost sana sini firman Tuhan, tapi tidak bisa melakukannya. Tapi kita mau hari ini menjadi orang yang berbeda. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita mau menjadi anak Tuhan yang berbeda. Kita tahu firman Tuhan, kita juga bisa melakukannya. Katakan amin. Kok jadi ragu-ragu aminnya. Halo amin. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita juga mau melakukannya. Karena kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Tuhan, ini tindakan, ini ekspresiku. Aku mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ke gereja itu bentuk mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Melayani itu bentuk mengasihi Tuhan dengan kekuatan, segenap kekuatan kita. Amin saudara. Kalau kita hanya masih malas-malasan. Kita ke gereja masih tunggu di telepon. Kita tunggu dijemput. Kalau nggak dijemput kita nggak datang ke gereja. Dalam tanda kutip kalau memang orang itu butuh, is okay ya. Nggak apa-apa. Karena ketika kita menjemput, kita melayani. Kalau memang ada orang-orang yang kesulitan, silakan ayo harus dijemput. Tapi kalau orang itu masih kuat, masih bisa jalan sendiri, masih bisa berangkat sendiri. Mengasihi Tuhan itu harus menjadi tanggung jawab pribadi. Katakan amin. Bukan tanggung jawab orang lain. Karena masing-masing harus membuktikan cintanya kepada Tuhan. Gak bisa kan kita ngomong gini, mungkin ini sama anak-anak ini. Kita di hadapan Tuhan. Tuhan enggak, anakku ini sungguh-sungguh kok mengasihi Tuhan. Kita gak bisa mewakili anak kita.
Saudara pun gak bisa mewakili pasangan Anda. Gak bisa. Saudara gak bisa meyakinkan Tuhan, sungguh Tuhan, anakku ini mengasihi Engkau Tuhan, sungguh. Aku tahu anakku. Tuhan bilang, aku yang menyelidiki hati. Jadi mengasihi Tuhan itu tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan itu menyelidiki hati kita. Amin Bapak Saudara. Jadi kalau hari ini saudara ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah tindakan yang keluar dari kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, ayo semakin giat. Kata semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat. Kita harus lihat kehidupan kita. Yang dulu bagaimana, yang sekarang bagaimana. Kalau saudara dulu berapi-api, sekarang harus lebih berapi-api. Katakan amin. Kalau dulu saudara sungguh-sungguh, sekarang harus lebih sungguh-sungguh lagi. Harus lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara yang punya talenta, jangan simpan talentamu. Ayo ambil bagian untuk melayani Tuhan. Apapun talentamu hari ini, jangan simpan talentamu. Ambil bagian melayani, di CG melayani. Jangan tunggu untuk dilayani, tapi belajar untuk melayani. Saudara sedang mengekspresikan cintamu kepada Tuhan. Ini Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap kekuatanku. Anda mempraktekkan firman Tuhan, melayani. Halo amin saudara. Di dalam CG Anda bisa belajar melayani. Bukan hanya di CG, bukan hanya di gereja saudara. Tapi ketika Anda di rumah pun, ada sebuah tindakan yang bisa keluar dari kehidupan saudara. Saudara berdoa. Itu tindakan, itu merupakan kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan Anda. Anda berdoa saat itu. Merenungkan firman Tuhan. Belajar main gitar. Saudara, itu adalah sebuah ekspresi yang keluar dari hidup saudara. Bukan jadi malas lagi. Tapi berapi-api. Bukan menjadi suam-suam kuku. Tapi lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Amin. Itu yang disebut dengan berjalan semakin hari. Semakin kuat menghadap Allah di Sion. Amin. Kita pun sama. Kita ini sedang berjalan Bapak Saudara. Suatu kali kita akan berjumpa dengan Tuhan. Suatu kali nanti. Entah Tuhan yang datang atau kita yang datangin Tuhan. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, Tuhan datang duluan atau kita yang pergi duluan. Nggak ada yang tahu. Tapi pastikan ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita kedapatan setia. Kita kedapatan benar di hadapan Tuhan. Amin.